Hai teman-teman, hari ini saya mau ke pasar tradisional Malaysia, tepatnya di daerah Ceras. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana bentuk pasarnya. Check it out. Tapi jangan lupa bawa paspor teman-teman, karena di luar banyak polisi. Kita tidak tahu kapan mereka akan cek dan recheck. Aduh. Saya boleh buat video kan? Baik teman-teman, jadi pagi ini kita mau pergi ke pasar tradisional, tapi kita akan lihat bagaimana pasarnya. Saya bersama dengan Father Francis. Tengok kamu sendiri. Yang kemarin itu kan. Nah, kita sudah sampai di depan pasarnya. Lihat teman-teman, bersih bukan? Parkirnya pun rapi. Ini dia Father Francis Goh yang menjadi toke kami. Hari ini saya mau masak ayam gulai khas Indonesia, maka kami membeli santan dan juga kelapa yang sudah diparut. Barang-barang yang ada di pasar tradisional Malaysia ini hampir sama lah dengan yang ada di Indonesia, karena kita hidup di tanah yang berdekatan ya, dan makanan tradisionalnya masih nasi. Ini ada tempe, kami juga mau beli. Lihat teman-teman, persis seperti yang di Indonesia kan. Nah, ini ada juga kol. Ya, ada daun kunyit. Nah, ada berbagai sayuran lain, bayam, kangkung, dan ini dia rias ya, yang sering digunakan untuk arsik ikan atau bunga kecombrang, istilah bahasa Indonesianya. Nah, gimana teman-teman? Sayur-sayurnya mirip ya dengan yang di Indonesia. Dan yang cukup mengagetkan, ternyata di sini ada juga paku-pakuan. Saya pikir hanya orang Indonesia yang suka makan paku-pakuan, daun paku. Ini ada bayam, kangkung, sorry. Dan berbagai jenis sayur-sayuran yang lazim kita jumpai di Indonesia. Di sini ada jengkol juga. Jengkolnya dikemas seperti ini dan sudah mulai berkecambah. Ini ada jamur. Saya kurang tahu ini jamur apa. Dan paling mengagetkan saya, ini ada sejenis jengkol kecil. Di kampung kami banyak, kami sebut kabo. Dan saya tidak pernah melihat benda ini di belahan Indonesia bagian mana, tapi saya temukan ini di Malaysia. Nah, kalian pasti tidak asing dengan benda yang bergantungan di sana kan? Sedap kalau kita makan pakai itu. Setelah membeli sayur, kami membeli jajan-jajanan. Misalnya kalau di Indonesia, jajan-jajanan ini banyak kalau sudah dekat hari raya Natal atau hari raya Lebaran ya, tahun baru juga. Nah, sudah selesai belanja-belanjanya, sekarang kami mau balik ke biara. Enough? Sudah kan? Nah teman-teman, hal unik yang saya lihat di Malaysia itu, mereka menyebut toko dengan sebutan kedai. Misalnya di sekitaran sini kita bisa melihat kedai pakaian, kedai buku, kedai laundry, kedai pangkas, kedai jahit dan sebagainya. Sementara di Indonesia kita menyebut dengan toko atau hal yang lebih spesifik, misalnya tukang jahit, tukang pangkas dan bengkel dan sebagainya. Nah, itulah hal yang unik yang ada di Malaysia. Nah, kemudian juga saya sudah berkunjung ke beberapa pasar tradisional pajak kalau di Medan. Nah, di sini pasarnya cukup bersih. Sepertinya masyarakat di sini, baik itu penjual maupun pembeli, sadar akan kebersihan. Nah, inilah salah satu hal yang patut untuk kita contoh di Indonesia, teman-teman. Mari belajar dari kelebihan negara lain. Oh iya, satu lagi yang saya amati di sini, kebanyakan orang menggunakan mobil dibandingkan sepeda motor, sehingga kita akan jarang melihat sepeda motor di sini. Saya tidak tahu mengapa, ataukah mungkin karena masyarakatnya lebih sejahtera begitu ya. Nah,
Dan di sini juga jalanannya sangat mendukung, sangat bagus, luas, bersih, sehingga mendukung mobil untuk melaju tanpa hambatan. Karena itu sangat jarang melihat kemacetan yang terjadi. Karena di sini memang manajemen jalan itu sangat bagus. Kita bisa dengan mudah melihat jalan yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Nah, sangat canggih dan modern, sehingga mengurangi macet. Ya memang kadang ada macet di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore, tapi tak separah di negara kita. Semoga Indonesia ke depannya bisa juga semakin maju dalam hal manajemen dan juga infrastrukturnya, maksud saya. Demikian teman-teman. Nah, jadi kita sudah sampai di rumah teman-teman. Kita akan masak ini.